Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan biodata peserta orientasi. Nama saya Karlina Dewi Fatmawati SPD. Tempat tanggal lahir saya Cirebon 11 Januari 1998. Alamat Blok Desa RT 002 RW 001 Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Email saya karlinadewifatmawati98@gmail.com. Instagram @karlinadf_. Latar belakang ASN terdiri dari PNS, Pegawai Negeri Sipil, dan PPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam pelaksanaan tugas pemerintah, perlu dibekali materi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Hal ini dilakukan dalam bentuk orientasi PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Maksud dan tujuan dilaksanakan orientasi. Yang pertama, maksud dilaksanakannya orientasi adalah 1. Pengenalan dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Lalu, tujuan diadakan orientasi adalah 1. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 2. Pemerintah mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Pelaksanaan orientasi. Orientasi PPPK dilaksanakan dari tanggal 10 Maret sampai tanggal 14 April 2025, dilakukan secara daring melalui Gmail. Untuk waktu menyesuaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan pihak panitia, dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Cirebon. Tempatnya di SD 2 Beringin. Nilai dan etika Unit SDN 2 Beringin. Visi: terwujudnya siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Misi: menumbuhkan dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan partisipatif. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, serta prestasi di bidang keagamaan. SOTK OPD atau Unit SDN 2 Beringin. Rencana hasil kerja PPPK. Matriks rencana hasil kerja pada unit SDN 2 Beringin. Nomor 1, English Fun Club. Tujuan kinerjanya menumbuhkan minat siswa dalam belajar bahasa Inggris, menambah vocabulary atau kosakata bahasa Inggris melalui pembelajaran yang menarik, disertai dengan games. Lalu, meningkatkan kemampuan siswa mengenai bahasa Inggris, terutama keterampilan dalam berbicara. Indikator pencapaian: 100% siswa antusias dalam belajar bahasa Inggris yang dilakukan di luar jam pelajaran. 100% siswa mampu bekerja sama dengan kelompok untuk memahami arti dari kosakata atau vocabulary. Siswa senang dan berani untuk berbicara bahasa Inggris. Waktu perolehan periode tahun 2025 sampai 2030. Yang kedua, klinik baca. Tujuan kinerjanya untuk membantu siswa yang belum lancar membaca.
untuk membantu siswa agar lancar dalam menulis karena terhambat tidak bisa membaca. Indikator pencapaian. Wali kelas mendata 100% peserta didik yang tidak bisa membaca. Wali kelas memberikan jam klinik baca pada hari Jumat jam pertama. Menganalisis faktor menghambat anak tidak rajin ke klinik baca karena motivasi yang lemah. Lalu, mendiagnosa kelancaran membaca peserta didik untuk bisa naik tingkat buku bacaannya. Waktu perolehan periode tahun 2025 sampai 2030. Yang ketiga, klinik berhitung. Tujuan kinerja untuk membantu peserta didik yang belum lancar berhitung dan untuk membantu peserta didik agar lancar berhitung. Indikator pencapaian. Wali kelas mendata 100% peserta didik yang tidak bisa menghitung. Wali kelas memberikan jam klinik baca pada hari Jumat jam pertama. Lalu menganalisis faktor penghambat peserta didik tidak pandai menghitung dan fasilitator klinik berhitung mengevaluasi setiap semester perkembangan peserta didik dalam menghitung. Perolehan periode tahun 2025 sampai 2030. Nah, di sini yang pertama ada mading kelas. Tujuan kinerjanya sebagai media informasi dan komunikasi antar peserta didik untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. Indikator pencapaiannya 100% peserta didik dilatih dalam membuat media mading dengan aplikasi Canva. Dan 100% peserta didik mampu mendiskusikan dengan grup mading untuk membuat tema-tema dan waktu rilis mading. Perolehan periode tahun 2025 sampai 2030. Yang kedua, Mercy, membaca untuk relasi. Tujuan kinerjanya untuk melatih peserta didik fokus mendengarkan dan untuk melatih peserta didik menganalisis buku bacaannya dan berani menyampaikan gagasan untuk berdiskusi dengan temannya. Indikator pencapaiannya. Wali kelas masuk ke kelas, dalam satu bangku ada 2 peserta didik atau membaca dan 1 mendengarkan. Peserta didik yang mendengarkan diberi form untuk ringkasan apa yang didengar. Perolehan periode tahun 2025 sampai 2030. Terima kasih, demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.